menerapkan implementasi ya kurikulum Merdeka yang di situ sangat strategis sekali dalam kaitan bagaimana memasukkan materi ini dalam sebuah kurikulum yang nanti akan menjadi sebuah muatan keilmuan bagi anak didik kita di dalam Bapak Ibu nanti ketika mengajar pendidikan agama Islam. Karena ini irisannya dekat sekali moderasi beragama ini dengan pendidikan agama Islam yang akan Bapak Ibu ajarkan di institusi masing-masing. Nah Bapak Ibu, sebelum saya memasuki materi sosialisasi moderasi beragama ini, maka perlulah ya kenalan dulu ya sedikit ya sebanyak-banyak. Perlu nggak kira-kira? Edit yang bagus tuh fotonya walaupun orang aslinya enggak. Nah, nama saya Ahmad Jalaluddin. Lahir 52 tahun yang lalu di Desa Penantian, itu Kecamatan Polopanggung, Kabupaten Tenggamus. Dulu masih Lampung Selatan, sekarang kita menjadi Tenggamus. Kemudian alamat atau tempat tinggal saya di Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Sari Blok 12, itu di kelurahan di Kecamatan Kemiling. Ini terdiri dari berbagai macam ragam suku dan bangsa. Bahkan suku di Indonesia ini itu sampai 375 sekian banyak. Itu suku, belum sub-sukunya. Kemudian kita terdiri dari berbagai macam bahasa, ya. Ada bahasa Minang, ada bahasa Palembang, ada bahasa Lampung, ada Menggala, ada Waikana, Apung, apalagi itu, ada Tapanuli. Pokoknya dari bahasa itu sama, 300 sekian, bahkan mungkin lebih. Nah, belum lagi sub-subnya, makanya dikatakan ya, bangsa-bangsa di dunia itu mengatakan Indonesia adalah Zamrud Hatustiwa. Artinya sebuah negeri yang luar biasa, negeri yang kaya, makmur, beragam, ya, negeri yang aman, damai, sentosa, dan mereka salut gitu ya. Bahkan mereka bangga dengan kita. Kok bisa ya bangsa yang beragam itu bisa akur gitu, bisa rukun, bisa damai ya, walaupun ada ya percikan-percikan biasa, tapi secara persentase global kita adalah negara yang damai, negara yang nyaman. Beda-beda dengan Timur Tengah, ya. Bedakan negara-negara di luar. Itu Timur Tengah nggak selesai perang terus, ya. Belum di Palestina, belum di Yordan, belum di Yaman, itu Afghanistan, segala macam Suriah. Sekarang itu Pak masih gitu, bahkan Mesir itu belum begitu aman itu. Low battery, please charge. Kan hanya untuk Indonesia doanya. Terima kasih. Saja. Yang lain ada, jangan terjebak dengan pertanyaan ya, coba Ibu. Kerukunan dan harmoni sosial menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Kemudian PM 1820 tentang Renstra Kemenang 2020 sampai 2024, apa itu? Bahwa Kemenang memiliki visi terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat, beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Endingnya di sini Bapak, membangun kebersamaan. Ya, membangun gotong royong itu kebersamaan. Beda agama, beda bahasa, beda suku, beda tempat, segala macam, beda status, tapi intinya tetap kita membangun kebersamaan dan gotong royong. Nah, tadi saya katakan, kadang agama itu bisa menjadi benturan. Agama itu bisa merusak komitmen kebangsaan. Nah, inilah maka dua hal ini menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana pentingnya kita mengamalkan nilai-nilai ajaran agama kita, tapi kita juga sanggup membangun komitmen kebangsaan kita bahwa kita adalah bangsa Indonesia, negara Indonesia yang harus membangun kerukunan, membangun toleransi, merawat ke Indonesia. Ini penting, ini tantangan kita. Apa tantangannya? Kan gitu nih. Ingat ya, dua ya. Tantangan bahwa kita sebagai umat yang beragama, yang kedua sebagai anak bangsa, sebagai bangsa Indonesia. Ini dua komitmen yang harus kita jaga. Apa tantangannya? Satu, tadi sudah saya mengkalimatkan, berkembangnya cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berlebihan ekstrim yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Ya, jadi ada agama, paham-paham agama tertentu yang mengesampingkan martabat kemanusiaan.
Apa itu martabat kemanusiaan? Saya tanya. Apa itu kemanusiaan? Apa itu martabat? Kan ada orang yang tidak memiliki martabat. Martabat manusia. Kehormatan bisa. Apa? Harga diri boleh. Iya. Bisa. Apalagi Bu? Pangkat. Hah? Pangkat. Pangkat. Kalau nggak punya pangkat, martabat ya. Apa pangkat kamu? Nggak ada, saya petani mau nggak bermartabat. Gitu Bu ya. Nggak apa-apa Bu, salah-salah nggak apa-apa. Ya kan banyak artinya, Yang penting Pak. nyebut, yang penting nyebut ya. Iya kan? Martabat kemanusiaan artinya mengesampingkan nilai-nilai kehormatan kemanusiaan. Contoh apa nilai-nilai kemanusiaan yang paling hakiki? Yang dikatakan nilai-nilai kemanusiaan itu hak untuk hidup, hak untuk dihargai, hak untuk dihormati, dilindungi, kan diberikan istilahnya hak-haknya sebagai hak sipil warga negara. Itu kemanusiaan. Tapi tidak dijadikan penting. Kalau nggak celana cingkrang sebenarnya. Kalau nggak tidak kita bukan ahli ibadah. Kalau nggak pakai jubah, ya belum muslim, Islam tapi belum muslim. Ini kan pemikiran-pemikiran yang sempit. Padahal beragama tidak demikian. Nah, makanya ada istilah kita Islam Nusantara kalau bilang itu sebetulnya nggak ada bedaan Islam tapi adanya di Nusantara. Islam yang juga mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Jadi gitu. Contoh, pakai batik. Pakai batik Bapak bagus nggak soal? Saya kalau khutbah Jumat, khutbah Idul, saya pakai batik, pakai sarung. Itu Islam Nusantara. Artinya bagaimana budaya lokal itu kita angkat untuk menjadi infrastruktur agama, penguat agama. Ada enggak? Kalau nggak pakai jubah itu nggak sah ibadahnya. Ini ada betul. Ini yang sempit-sempit pemikiran ini yang berbahaya. Kita mudah menyalahkan orang. Tapi saya kadang-kadang pakai jubah juga. Nah, seperti itu. Jadi penerimaan terhadap prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi, kemudian kalimat dan regulasi di bawahnya. Nah itu Pak, kita komitmen, kita pegang teguh ini. Ya, ini. Rubahnya dasar negara enggak, pokoknya udah 45. Itu komitmen namanya. Udah kita ganti aja nanti kita dirikan negara apa gitu. Enggak, pokoknya kami sudah komitmen ini. Dulu negara ini susah betul, enggak berdarah-darah. Dulu orang-orang pintar kiai kita, ya, yang beragam berbeda agama, itu sudah komitmen dengan ini. Kenapa yang tidak dirawat Bapak Ibu bisa karatan? Betul ya? Pisau saja kalau digunakan untuk menyembelih tapi tidak terawat akan karatan, akan rapuh, lama-lama jadi rongsokan. Itulah bangsa kita. Kalau tidak dirawat ke Indonesianya, maka akan menjadi negara rongsok. Betul? Mau enggak? Ya. Siap untuk menjadi pelopor moderasi beragama? Ya. Siap? Siapa kita? Ya. Indonesia. Indonesia. Ya. Siapa kita? Moderasi beragama. Moderasi beragama. Siapa kita? Siapa kita? Siapa ya? Siapa kita? Indonesia. Moderasi beragama. Pancasila. Jaya. Jadi artinya gitu. Itu yang dikatakan dengan toleransi. Di Bali juga ada Bapak Ibu perkampungan Muslim. Itu ada sejarah kerajaan Mataram. Memang pernah mengeksodus satu kampung warga Muslim dari Jawa Timur atau Jawa Tengah itu dikasih lahan di Bali. Nah itulah nanti dari sampai sekarang ada 3 kecamatan itu.
tuh dia tuh bagaimana caranya kita itu, makanya aku gimana sih aku yang gak nyambung ya. Bapak itu piye sih ya yang kedua ini, aku kok jadi bingung ya. Aduh aku udah bodoh di sini, udah bodoh kan. aku udah bodoh loh Pak, nambah diisi kayak gitu aku ya Pak. Iya. Aduh.